Asumsi cash flow-nya rata setiap bulan ya. Berarti berapa bulan? 9 bulan lebih, Bu. Lebih berapa? 9,6 hasil akhir. 9,6 bulan. Oke, nah kalau saudara mau ngitung bulannya lagi bisa nggak? Ini kan 9 berapa hari? Kalau saudara mau ngitung harinya lagi bisa, ini kan 9,6 bulan. Ya, berarti kalau kita lihat berarti sama aja dengan 3 tahun 9 bulan. Ya, 9,6,6-nya itu berarti saudara bisa hitung lagi kan, berarti 0,6 kan? Karena 9-nya kan udah 9 bulan. Berarti komanya kan 0,6 bulan dikali kalau mau 30 hari. Sama dengan berapa hari? 18 hari. Jadi, kalau gitu payback period-nya sama dengan berapa lama? 3 tahun, 9 bulan, 18 hari. Ini payback period-nya. Jelas. Jadi, payback period itu yang paling gampang. Kita sama aja dengan kapan sih balik modalnya? Saya udah ngeluarin 1.000 nih. Kapan saya bisa balik modal? Berarti saudara hitung kan, ada berapa yang akan saudara terima setiap tahunnya. Nah, makanya saudara perlu tahu saudara perlu tahu tadi summary of annual cash flow. Karena tadi kita perlu tahu kan setiap tahunnya akan dapat berapa atau saya harus ngeluarin berapa. Jelas ya, ini metode yang paling gampang. Jadi kalau semakin cepat payback periodnya maka akan semakin bagus. Ya kan? Karena berarti apa? Semakin cepat saya kembali modal saya. Ya, ini yang kita saudara lihat di sini. Ini ada 2 project. Ada project gold, ada project silver. Ya, dua-duanya mengeluarkan initial investment yang sama-sama 50.000. Oke. Kemudian operating cash inflow-nya ini ya, tahun pertama 2 sampai ke 5 itu seperti ini. Payback period-nya sama-sama 3 tahun, sama ya, ini berapa? 10, ini 10, 5 tahun ya, sama nih di tahun ketiga. Project Silver juga 40 tambah 10 sama ya, sama-sama di tahun ketiga payback period-nya. Oke. Kalau saudara disuruh milih, ya dengan payback period yang sama ini, saudara pilih apa? Gold atau silver? Kalau dilihat dari payback-nya. Kalau dilihat dari payback-nya sama ya, maka saudara akan pilihnya yang mana? Yang silver, Bu. Yang silver. Kenapa yang silver? Soalnya kan ada namanya itu time value of money ya, Bu. Enggak, nah itu yang ingin saya sampaikan. Jangan lihat time value of money, di sini kan nggak ada time value of money. Saudara lihat dari payback-nya, payback-nya sama. Kalau payback-nya sama, saudara pilih yang mana? Yang silver sih, Bu. Masih yang silver. Jika payback-nya sama ini, maka saudara akan pilih yang mana aja sama. Karena apa? Karena Project Gold sama-sama 3 tahun, Project Silver sama-sama juga 3 tahun. Oke, maka saudara akan indifference. Artinya apa? Saudara bisa pilih Project Gold, saudara bisa pilih Project Silver. Kenapa? Karena payback period-nya sama. Oke, ini adalah kelemahan payback period. Kenapa kelemahan payback period? Tadi yang disampaikan siapa tadi yang bilang? Dia mengabaikan time value of money. Dia tidak memperhitungkan kapan cash flow-nya diterima. Yang penting adalah apa? Kapan waktu kembalinya? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk kembalinya? 3 tahun, ya udah pokoknya 3 tahun aja. Pokoknya 3 tahun aja. Jadinya apa? Antara gold dan silver jadinya sama. Oke, ini kelemahan metode payback. Dia mengabaikan time value of money. Atau dia tidak memperhitungkan time value of money. Ya, jadi sama aja dia anggap. Padahal tadi siapa yang bilang ya? Ya, Zid ya? Atau siapa? Iya, Bu. Hah?
Yazid. Nah, padahal tadi yang seperti disampaikan Yazid, silver itu dapat 40 ribunya duluan di tahun pertama. Padahal yang gold dapetin 40 ribunya nanti di tahun ketiga. Kalau kita lihat kan nilai uang itu semakin lama semakin turun. Sehingga apa? 40 ribu yang diterima di gold itu nilainya lebih kecil daripada 40 ribu yang ada di silver. Sehingga sebetulnya secara nilai cash flow, gold itu bisa jadi lebih kecil daripada silver. Oke, tapi karena payback period tidak memperhatikan atau tidak memperhitungkan adanya time value of money, maka apa? Ya udah, mau gold mau silver jadi sama aja. Nah, ini adalah kelemahan dari metode payback period. Dia mengabaikan time value of money. Jelas ya? Nah, tapi ada perbaikannya. Artinya apa? Untuk mengatasi hal tersebut, maka dikembangkan tadi karena kelemahannya itu adalah time value of money. Tadi maka berikutnya dikembangkan adanya apa? Metode discounted payback period. Ada namanya discounted payback period. Kalau discounted payback period berarti gimana? Nah, saudara hitung dulu, 300 itu di present value kan, 250 di present value kan, 250 di present value kan. Saudara, kita harus present value kan dulu. Nah, ini di present value kan ke sini, ini juga ke sini. Semua di present value kan dulu, kemudian baru kita hitung payback-nya. Nah, itu untuk mengatasi adanya kelemahan pertama dari payback period. Jelas ya? Ada pertanyaan nggak sampai sini? Ya, jadi payback period tadi kan ada kelemahannya. Kelemahannya yaitu apa? Dia mengabaikan time value of money. Ya, nggak peduli dia kapan diterima kasnya. Yang penting udah aja mana yang lebih cepat dia itu yang akan dia pilih. Padahal sebetulnya tadi seperti yang disampaikan Yazid ada unsur time value of money. Nah, maka untuk mengatasi kelemahan payback, maka dikembangkanlah metode discounted payback period. Kalau discounted payback period berarti gimana? Cara menghitungnya sama kayak tadi ya, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan initial investment, tapi cash flow-nya harus di present value-kan dulu. Ya, jadi 300 di present value dulu, 200 di present value, 250 di present value, nanti semuanya baru saudara hitung kapan kembalinya. Jelas? Ada pertanyaan? Oke, ada pertanyaan? Itu pas lagi kayak ngelucu gitu. Oke, nah berikutnya itu tadi kelemahan dari metode payback. Ya, dia mengabaikan time value of money, tapi kemudian diperbaiki dengan adanya discounted payback period. Nah, sekarang saudara lihat di sini. Ada project X, ada project Y. Ya, payback periodnya yang X itu 2 tahun, nih kan? Sama-sama nih initial investmentnya 10.000. Yang X berarti 2 tahun beres nih. Ya kan? Di sini. Di sini. Sedangkan yang Y baru beres di sini. Oke, kalau kita lihat dari payback, kita akan pilih yang mana? X atau Y? Pilih yang mana? Bagas? Yang X, betul. Karena apa? Karena kenapa Bagas yang X? Karena waktunya lebih cepat. Ya, kembalinya. Karena yang X itu 2 tahun bisa kembali, yang Y 3 tahun. Lebih cepat yang X. Maka kalau kita berdasarkan
payback period, saya akan menyarankan atau kalian akan memilih yang mana Project X. Kenapa? Karena Project X itu kembalinya lebih cepat sih, 10.000-nya dalam 2 tahun dalam 2 tahun udah kembali. Sedangkan Project Y baru kembali dalam 3 tahun. Nah, ini adalah kelemahan metode payback yang kedua. Oke, kenapa kelemahannya? Lihat, dia tidak memperhitungkan seluruh cash flow. Nih, dia hanya peduli sampai apa? Kapan kembalinya investasi tersebut. Tapi dia tidak memperhitungkan seluruh cash flow. Saudara lihat di sini padahal untuk X memang dia lebih cepat, tapi setelah itu dia cuma dapat cash flow-nya berapa? 1.000, terus tahun keempat, kelima cuma dapat 100, jeblok. Ya kan? Sedangkan Y apa? Walaupun dia lebih lama kembalinya dalam waktu 3 tahun, tapi setelahnya itu dia masih dapat gede nih, masih dapat 4.000, masih dapat 3.000. Jelas ya, ini adalah kelemahan metode payback period. Tapi ini tidak ada penyelesaiannya. Artinya kalau kayak kelemahan metode payback yang pertama, ketika dia mengabaikan time value of money, itu bisa diperbaiki atau diselesaikan dengan metode discounted payback period. Tapi untuk yang ini tidak ada penyelesaiannya. Artinya tetap ini menjadi kelemahan dari metode payback. Yaitu apa? Dia tidak memperhitungkan seluruh cash flow. Dia hanya berhenti sampai apa? Sampai waktu payback. Dia hanya berhenti cash flow-nya sampai waktu payback. Cash flow setelah waktu payback itu tidak diperhitungkan. Jelas ya? Ini kelemahan payback period. Tapi masih banyak yang pakai. Justru ini metode yang banyak digunakan. Karena apa? Karena paling sederhana, paling gampang kan? Saudara nggak usah ngitung macam-macam. Udah aja saudara tinggal ngitung kapan sih balik modalnya. Kan sering kalau saudara dengar pertanyaan tersebut kan. Kalau ada yang mau investasi pasti pertanyaan pertama adalah apa? Kapan balik modalnya? Kalau ada yang teman saudara nawarin, yuk invest di sini, kapan balik modalnya? Bentar ya.
Oke, ya, jelas ya. Ini kelemahan metode ini, ya. Kemudian oke. Nah, metode yang kedua itu adalah net present value. Metode yang kedua, net present value ini seperti apa? Net present value ini tadi sama. Jadi kita akan menghitung berapa sih selisih antara inflow dengan outflow. Ya, kan kalau seandainya saya stop share ini ya, saya balik ke yang tadi satunya mana ini. Ini. Kalau kita mau bicara ini saya cobain aja. Ya, kalau kita bicara ini kan sebetulnya kalau saya mau lihat berapa sih keuntungannya, saya bisa lihat apa selisih antara inflow dengan outflow kan. Berarti cash flow-nya berarti 300 tambah 250 tambah 250 tambah 250 tambah berapa ini 350 dikurangi dengan 1000. Gampangnya kan begitu tuh, ya kan? Jadi selisih antara apa? Ini antara cash inflow selisih antara kita bisa hitung antara apa? Selisih antara cash inflow dikurangin dengan cash outflow. Total cash inflow saudara jumlahin semua, selisih dengan total cash outflow. Saudara akan terima kalau apa? Saudara akan terima proyek tersebut kalau apa? Kalau inflow lebih besar daripada outflow. Ya kan? Kalau inflow yang saudara terima lebih kecil daripada yang saudara keluarin, ngapain juga? Ya kan? Kayak tadi Tamimah jualan kerudung, ngapain juga Tamimah jualan? Kalau Tamimah belinya 100.000 cuma bisa dijual 75.000 kan rugi. Ya kan? Nah, sebetulnya kan seperti itu gampangnya. Nah, cuma karena ada time value of money, artinya apa? Antara setiap tahun itu nilai kasnya itu semakin lama kan semakin berkurang. Ada perbedaan kas, ya, ada perbedaan nilai ya uang antar setiap periodenya. Karena ada perbedaan nilai uang antar setiap periodenya, maka apa? Kita harus menghitung dulu present value-nya. Maka kita sebut sebagai apa? NPV, net present value. Gampangnya apa net present value? Present value cash inflow dikurangi dengan present value cash outflow. Jadi ini masing-masing 300 kita present value-kan dulu, 250 di present value-kan dulu, 250 di present value-kan dulu. Semuanya di present value-kan dulu. Dikurangin dengan present value cash outflow. Bu, kenapa cash outflow-nya di present value? Kan dia ada di tahun ke-0. Karena saudara ingat, bisa jadi cash outflow tidak hanya terjadi di tahun ke-0. Bisa jadi di tahun ketiga juga cash outflow. Jadi misalnya ovennya rusak berat. Karena rusak berat itu harus benerin yang harganya mahal. Maka itu akan masuk ke dalam capital expenditure. Akan masuk kalau di jurnalnya dia tidak sebagai beban pemeliharaan, tapi akan menambah nilai aset. Dikapitalisasi ke dalam nilai aset, maka itu masuk ke dalam investment. Jelas ya. Jadi net present value itu adalah apa? Kita hitung sebetulnya sederhana, hanya menghitung antara apa? Selisih inflow dengan outflow. Tapi karena inflow-nya itu di masa yang akan datang, sedangkan outflow-nya sekarang, maka apa? Inflow-nya ini harus di present value-kan terlebih dahulu. Inflow-nya di present value-kan, kita hitung berapa net present value-nya. Jelas? Ya, itu ketika kita bicara net present value. Jadi ini
Saudara lihat rumusnya present value. Nggak usah pusing dengan rumus present ini. Karena ini kan sebetulnya rumus time value of money. Yang CF per 1 plus R pangkat T itu kan sebetulnya rumus time value of money. Ya kan? Cash flow tahun pertama di present value kan. Ini sigma kan dijumlahin. Cash flow tahun kedua di present value kan, dan seterusnya. Dikurangin dengan cash flow tahun ke-0 atau initial investment. Jelas ya? Jadi sekali lagi jangan pusing dengan rumus ini. Sekali lagi rumus ini itu adalah rumus time value of money. Saudara boleh pakai rumus, saudara boleh pakai tabel, terserah. Ya. Oke. Ini. Nah, ini tadi kriterianya. Saya baru akan terima kalau apa? NPV-nya apa? Positif kan ya? Ini. Ya kan? NPV positif artinya apa? Kalau di sini, nah, ini kan cash inflow dikurangi dengan cash outflow. Ini kan NPV. Saudara baru akan terima kalau apa? Kalau ini kan inflow-nya lebih besar. Kalau inflow lebih besar berarti apa? NPV-nya sama dengan apa? Positif kan? Kalau NPV-nya positif kalau inflow lebih besar daripada outflow. Ya. Nah, sebaliknya saudara mau nggak kalau inflow lebih kecil dari outflow? Mau nggak saudara melaksanakannya? Kalau inflow lebih kecil mau nggak? Nggak mau kan? Berarti di sini kalau inflow lebih kecil dari outflow, NPV-nya apa? Negatif. Maka ini di reject. Ya. Kalau sama, maka NPV-nya akan 0. Saudara akan tolak apa terima? Terserah. Bisa diterima, bisa ditolak. Saudara bisa terima karena NPV lebih kecil, saudara bisa terima karena saudara tidak rugi, saudara bisa tolak karena saudara tidak untung. Iya, Bu. Malu banget. Jelas ya, ini NPV. Berikutnya, nah, metode yang ketiga itu adalah, ini masih NPV. Nah, metode yang berikutnya itu adalah profitability index. Profitability index, ya. Kalau NPV tadi inflow dikurangin dengan outflow, ya kan? Tadi kalau NPV sama dengan Ya, apa? biasa aja, Present karena value udah biasa. inflow Ada yang lebih baik lagi. ini dikurangi dengan present value outflow. Oke, kalau profitability index, present value inflow dibagi dengan present value outflow. Nah, dia diindeks. Ya, sama kriterianya. Saudara akan terima kalau apa inflow lebih besar daripada outflow. Kalau inflow lebih besar dari outflow, berarti profitability index-nya gimana? Lebih besar dari 1, ya kan? Kalau yang di atas lebih kecil dari yang di bawah, berarti dia akan lebih besar dari 1 kan? Jadi profitability index-nya, saudara akan terima project tersebut kalau apa? Inflow lebih besar daripada outflow. Artinya lebih besar dari 1. Tapi kalau inflow lebih kecil dari outflow, maka profitability index-nya berarti kurang dari 1. Maka saudara apa? Tolak project tersebut. Kenapa ditolak? Karena inflow lebih kecil daripada outflow. Oke. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Gampang ya. Maka ini mah tinggal, kalau yang teknik itu tinggal kita, poin pentingnya justru ada di perhitungan cash flow yang minggu lalu. Itu poin pentingnya. Karena kalau saudara cash flow-nya salah, waktunya tidak pas, salah naruh tempat waktu, maka jadi salah. Ya. Nah, metode yang keempat, yang terakhir itu adalah IRR, Internal Rate of Return.
Ini gimana? Ini, lihat saudara lihat. Masih ingat, ini adalah rumusnya time value of money kan? Kok time value of money? Rumus NPV. Ini adalah rumus NPV. Nah, kalau tadi yang kita cari adalah NPV-nya. Kalau ini yang kita cari adalah ininya. Ini. Nah, kalau di NPV ininya kan udah diketahui. Ya, R-nya kan udah diketahui. Tingkat bunganya kan udah diketahui. Nah, IRR kita akan mencari pada tingkat return berapa supaya NPV sama dengan 0. Supaya NPV sama dengan 0 artinya apa? Pada saat cash inflow sama dengan cash outflow, itu pada tingkat IRR berapa? Nah, pada tingkat IRR berapa supaya NPV sama dengan 0 atau supaya inflow sama dengan outflow. Gimana cara nyarinya? Nah, ini yang PR, cara nyarinya. Berarti harus gimana? Harus dicoba satu persatu kalau manual. Jadi harus saudara coba satu persatu. Kalau IRR 2%, 3%, 4% supaya sampai ininya 0. Harus dicoba satu persatu. Kalau saudara pakai Excel mah gampang, tinggal saudara pilih IRR. Tinggal saudara pilih IRR ketemu kalau saudara pakai Excel. Ya, tapi kalau saudara pakai manual, maka saudara harus menghitung satu persatu supaya NPV sama dengan 0. Oke. Gampang ya? Nah, sekarang coba saudara hitung. Ini saya stop sharing ini. Nah, saya balik yang ke ini ya. Nah, coba yang saudara hitung di sini ya. Saudara hitung berapa. Saudara hitung berapa discounted payback period, kemudian berapa NPV, berapa profitability index, dan berapa IRR. Kalau tingkat bunga untuk payback period, NPV, dan IRR, misalnya tingkat bunganya sama dengan berapa ya? Tingkat bunganya. Tingkat bunganya misalnya 5% aja. Tingkat bunganya 5%. Oke, ya. Yang ini aja, yang ini dulu. Ya, saudara hitung berapa discounted payback period, berapa NPV, profitability index, dan IRR. Ya, untuk kasus yang ini. Ya. Coba saudara kerjain ya sebentar.
kita lihat lagi ya. Jadi poinnya adalah yang paling krusial itu adalah menghitung cash flow-nya. Ya kan kalau ngitung tekniknya kan gampang ya tadi karena sebetulnya hanya implementasi time value of money. Kalau time value of money-nya saudara udah paham, udah ngerti ya udah gampang gitu ya. Jadi tinggal di time value of money-nya. Tinggal di cash flow-nya yang harus betul. Oke? Ya. Kalau tidak ada lagi, saya cukupkan sampai Bu di mau sini nanya. dulu. Ya, Maaf, gimana Bu. Tamimah? Yang IRR itu jadi hitungannya per tahun, Bu? Bukan dilangsungin semua? Dilangsungin semua. Tapi jadi Mm. kayak NPV aja, saudara hitung dulu kan, tahun pertama di present value kan pakai, nah pakainya itu yang saudara harus coba-coba, kan kalau ya untuk menghitung NPV tadi pakai tingkat bunga 5% kan, nah tapi kalau ketika saudara pakai 5%, NPV-nya dapatnya berapa? Negatif atau positif? Positif, Bu. Positif kan, nah saudara kan ini harus cari supaya NPV-nya 0. Maka saudara jangan 5% kan, saudara coba mungkin pakai 6%, mungkin pakai berapa persen. Nah, tapi ngitungnya sama persis kayak NPV tadi. Ya, jadi di present value kan semua, kemudian dikurangin dengan cash flow dengan cash outflow. Oke. Oh iya, Bu. Jelas ya, tapi dicoba-coba ya karena kan kita nggak tahu kalau saudara pakai Excel gampang langsung keluar angkanya. Tapi kalau kita manual harus dicoba satu persatu. Kalau 7% belum 0, coba lagi 8%. Nanti paling agak susah ketika ketemu 0 persis. Paling saudara cari antara positif dan negatif, karena 0 itu kan antara positif dan negatif kan. Nah, saudara coba cari yang memperoleh yang mendekati 0, antara positif dan negatif. Ya, nanti kita selesaikan pakai interpolasi. Nanti saya jelasin interpolasinya. Oke, ada lagi minggu depan kita bahas apa ya? Materi minggu depan apa? Capital structure ya? Apa sih? Di silabusnya ingat nggak? Saudara bikin mind map-nya ya untuk minggu depan ya. Ibu mau nanya lagi? Ya. Jadi berarti ini mah yang IRR itu berarti kan 0 sama dengan si NPF-nya dibagi NPV. 1 tambah NPV, terus dibagi 1 ditambah IRR-nya baru dikurangin sama initial investment-nya. Ya, bukan NPV-nya ya, cash flow-nya. Oh iya, Kayak saudara ngitung tadi present value NPV aja kan, cash flow di present value, cash flow tahun pertama di present value in, ditambah cash flow tahun kedua di present value, tambah cash flow tahun ketiga di present value, tambah cash flow tahun keempat present value, tambah cash flow tahun kelima di present value, dikurang initial investment. Jangan lupa di tahun kelima atau tahun terakhir itu kan tidak hanya cash flow dari operating, tapi juga ada terminal cash flow. Ya. Kasih, Bu. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada, absen sudah saya buka di Siat ya. Silahkan saudara absen. Nanti minggu depan, saya lupa materi, saudara cek di silabus, saudara buatkan dulu mind map-nya untuk nanti saya random, saudara minta untuk menjelaskan. Ya, nanti saudara cek kalau PR-nya masih ada yang bingung, kita lihat dulu yang saudara masih bingung. Oke, terima kasih semuanya. Kerjain nanti dikumpulin di live ya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. N ya, jangan lupa absen. Siap. Oke. Terima kasih, Bu. Ya.